Halo guys, apa kabar? Nah, sekarang saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Robocop. Robocop adalah film laga fiksi ilmiah Amerika Serikat yang dirilis tahun 2014 yang disutradarai oleh Joyce Padilla. Sepertinya orang Vendavan alias India, guys. Tanpa basa-basi, langsung aja ke rangkuman videonya, cuy. Film diawali dengan perdebatan suatu kelompok yang meminta agar sistem keamanan Amerika Serikat menggunakan teknologi dari robot, di mana teknologi tersebut sudah diterapkan di negara lain yang menggunakan bantuan robot dari negara Amerika tersebut. Akan tetapi, pemerintah Amerika malah melarang robot tersebut bekerja di negaranya sendiri. Kenapa? Saya tidak tahu. Why is America so robophobic? Experienced this technology, and they fear what they don't understand. Scene pindah kepada detektif kepolisian yang bernama Alex Murphy yang ingin menangkap seorang kriminal yang bernama Antonio Fallon. Oke, Antonio Fallon ini adalah salah satu bos kriminal yang sangat besar di wilayah tersebut. Alex dan temannya menyamar sebagai seorang penadah barang, ya, seperti menerima barang-barang yang tidak bersurat, ilegal, dan sebagainya, dan seperti itu juga. Dan dengan penyamarannya tersebut, Alex berhasil membuatnya bertemu dengan Fallon, si kepala kriminal tersebut. Akan tetapi, ada yang membocorkan informasi kepada Fallon kalau Alex dan temannya adalah polisi yang menyamar. Bau-bau pengkhianat. Sehingga mereka diserang oleh anggota Fallon yang menyebabkan Jack, temannya Alex ya, tertembak dan harus dilarikan ke rumah sakit. Jack, come on. Jack, you hear me? Singkat cerita, Alex melaporkan kejadian tersebut kepada kepala polisi. Akan tetapi, tanggapan kepala polisi sangat biasa-biasa saja. Setelah melaporkan hal itu, Alex pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Jack yang tadi tertembak. Di sisi lain, Fallon yang mengetahui kalau Alex masih hidup, jadi dia menyuruh timnya untuk membunuh Alex, tapi gagal ya. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya kembali dengan cara memasang alat peledak di bawah mobil Alex yang berada di parkiran rumah sakit. Singkat cerita, malam pun tiba. Alex pun pulang ke rumahnya dan bertemu dengan keluarganya, istri dan juga anaknya, cuy. Ketika Alex sedang mencoba untuk istirahat dari hiruk pikuk dan juga kepusingan setelah temannya tertembak dan dia gagal misi, banyak sekali tekanan hidup, tiba-tiba alarm mobilnya berbunyi. Emosi nggak tuh? Dia pun mencoba mematikannya, tetapi tidak bisa. Alex pun mendekati mobilnya tersebut. Ketika ingin memeriksanya dan membuka pintu, lalu tiba-tiba mobilnya meledak. Alex yang berada di dekat mobil tersebut mengalami luka yang sangat parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit, cuy. Di sisi lain, Raymond Sellers yang melakukan kudeta agar robot dilegalkan di Amerika. Jadi Raymond ini adalah si pencipta robot yang memiliki pabrik robot yang dikirim ke luar seperti itu. Jadi dia ingin robotnya itu juga bekerja di Amerika. Akan tetapi pemerintah menolaknya karena robot tidak memiliki perasaan dan tidak menghargai nyawa manusia ya. Jadi bisa dibilang ini pemerintahnya masih logis ya. Jadi masih mengutamakan sistem kemanusiaan gitu, cuy. Tidak menyerah sampai di sana, Raymond pun ingin mencoba membuat robot yang memiliki perasaan sehingga bisa diterima oleh pemerintah. Dan dia berpikir untuk menaruh manusia di dalam mesin ya, agar bisa diterima pemerintah, guys. Berarti robotnya itu bisa memiliki perasaan seperti manusia. Jadi begitu. They want a thing that knows what it feels like to be human. I'm gonna put a man inside a machine. Raymond pun menemui dokter ahli saraf, di mana dokter tersebut sudah sering membuat bagian tubuh manusia dari robot dan menyatukannya. Jadi tugas dokternya itu sudah kayak bikin kaki dari robot,
dan disatukan ke manusia, kayak korban-korban perang gitu, korban kecelakaan. Jadi dia memberikan harapan kedua buat kehidupan manusia. Oh, mantap. Raymond meminta agar jadi dokternya itu bernama Dennett ya, membuat robot yang di dalamnya bisa diisi manusia, sehingga robot tersebut memiliki perasaan. Dr. Dennett pun menyetujuinya asalkan itu bisa membantu banyak orang. Nah, jadi karakter Dr. Dennett di sini itu baik ya guys. Yang penting bisa membantu orang, yowes kerjain gitu. Mereka pun memutuskan untuk menjadikan Alex sebagai orang yang akan menjadi robot tersebut, karena luka di tubuh Alex sudah 50%, bukan 50% lagi cuy, sudah 80% hancur. Jadi tadi Alex yang terkena ledakan itu separuh tubuhnya kayak mata, jantung, tangan udah nggak bisa digunakan, harus dipotong agar dia bisa hidup cuy. Tapi di sini Alex terpilih sebagai salah satu kandidat yang akan dibuatkan tubuh robot oleh si Dr. Dennett tadi cuy. From the waist down, confined to a wheelchair. Vestibulocochlear, blind in one eye. In my opinion, this is the only chance your husband has. Jadi ini adalah salah satu rancangan proyek si Raymond agar bisa menaruh manusia di dalam robot ya. Bukan di dalam robot artinya, tapi robot yang memiliki perasaan manusia dan pikiran manusia, begitulah. Kurang lebih ya. Paham ya, Cuk? Nggak paham, nggak bisa, susah jelasinnya, cuy. Scene pun pindah ke 3 bulan kemudian, di mana Alex hampir semua tubuhnya sudah digantikan oleh robot. Wow, mantap. Dr. Dennett pun menyadarkan Alex, jadi sudah koma 3 bulan, anjir. What's happening? Where am I? You were in an explosion, Alex. I can't move. Dokter pun menyuruh Alex untuk menggerakkan semua tubuhnya, jadi kayak ngecoba sistemnya itu berfungsi dengan baik atau tidak gitu ya, Cok. I want you to walk, Alex. You can do that. Alex yang merasa aneh pada tubuhnya, dia meminta agar tubuhnya itu dilepaskan. Aneh ya, bukan tubuh sendiri udah dipotong tubuhnya, gerakin robot gitu. Alex yang emosi dan tidak percaya dengan hal yang terjadi kepada dirinya, dia pun pergi dari sana. Ya emosi mencoba lari, lari dari kenyataan hidup. Tidak semudah itu, brother. Where am I? Sebelum Alex terlalu jauh, Dr. Dennett pun mematikan Alex dan membawanya kembali ke laboratorium. Demi kebaikan, Dr. Dennett pun kembali menjelaskan apa yang terjadi kepada Alex dan agar dia bisa menerima semua kenyataan ini. Alex pun meminta untuk melihat tubuh aslinya kepada Dr. Dennett. Dr. Dennett pun membuka semua tubuh robot Alex dan menyisakan tubuh aslinya. Holy Christ, there's nothing left. It's not even my brain. We in control. I'm in control. If I'm in control. Just unplug whatever it is keeping me alive. Alex pun kaget karena dia berubah menjadi kuyang modern nih, Cuk. Kita namai si kuyang modern. Dan dia meminta agar dia mati saja. Siapa sih yang kuat hidup kayak gitu? Karena dia tidak mau hidup dengan seperti ini. Like dia putus asa, kau bodoh. Tapi dokter mencobanya meyakinkan agar Alex tidak putus asa. Demi Alex ya, demi Alex. Dan dia harus menerima ini semua karena ini adalah harapan keluarganya. Mendapat ceramah dari Dr. Dennett, Alex pun mencoba untuk menerimanya. Skill yang dimiliki Naruto nih, Cuk. Keesokan harinya, mereka pun menguji coba kemampuan Alex dengan robot lain. Jadi di sini Alex sudah menerima keadaannya ya dan ingin tampil lagi. The visor goes down and the system makes the weapons available. Setelah melakukan uji coba dan Alex tertinggal 5 detik dari robot lainnya. Jadi lawannya itu adalah full robot dan dia adalah separuh robot, separuh manusia, cyborg. Seperti muridnya Saitama, guys. Siapa ya namanya? Nggak lupa, guys. Yang nonton Saitama, like video ini, oke? Melihat hasil itu, Raymond meminta Dr. Dennett agar mempercepat skill Alex. Melihat hasil itu, Raymond meminta Dr. Dennett agar mempercepat skill Alex.
Raymond tidak puas dengan hasil yang kayak gitu ya, kalah cok dari manusia. Tapi sebenarnya ini udah berhasil, tapi Raymond ini sedikit tidak puas gitu guys. Gak ada otak emang. Dokter pun meningkatkan program dari Alex dan mengubah Alex menjadi warna hitam. Anjay, keren cok. Berubah jadi warna hitam dari putih. Keren sumpah. Setelah semua selesai, mereka pun kembali mencoba skill Alex dengan melawan puluhan robot dan satu tentara manusia. Tentara yang songong banget sumpah. I hit gonna be shooting 47 caliber rounds. Do a little damage. Hit a tin man. My gun will. Tempuran pun dimulai. Di sini Alex sudah di-upgrade ya ke sistemnya dan jadi lebih cepat, lebih canggih. Keren apa pokoknya. Mantap. Lanjut. Alex pun berhasil menghabisi mereka semua dengan sangat mudah. Nantangin kan? I've been through a lot. I say we go in 3. 3. Battle, the visor comes down and the software. Crap. An exoskeleton with a little asshole inside. Setelah selesai, Alex pun kembali ke laboratorium dan bertemu dengan Jack, temannya yang tertembak tadi, cok. Dia masih hidup ternyata. Selamat ya, guys. Alex pun mengatakan kalau dia akan memburu Fallon dan anak buahnya. Kata-kata yang buatku semangat, kata si Jack kan. Mantap, cok. Balas dendam. Keesokan harinya, Departemen Kepolisian akan memperkenalkan Alex kepada masyarakat. Sebelum Alex keluar, Dr. Dennett menyalinkan data kejahatan dan rekaman CCTV kota ke sistem Alex. Tapi karena terlalu banyak file kejahatan yang disalin, membuat Alex menjadi emosi dan kehilangan kesadarannya. Ya kali satu kota cuk masukkan kepada program manusia. Itu memorinya berapa giga? Coba 100 megabyte. Anjay. Sehingga Alex tidak bisa mengendalikan pikirannya. Siapa yang bisa satu kota disalingkan kepada otaknya? Nggak ada otak emang dokternya. Stop, he's having a seizure. Tim, shut him down. Sudden modules to absorb dopamine and noradrenaline. You'll be taking away his dopamine levels at 5%. Lower. You're flattening him out. Lower. Alex, how do you feel? Fine, Doctor. Dan sistemnya hanya memfokuskan kepada penangkapan buruan saja. Dan juga tidak mempedulikan orang yang dikenalnya. Nah, kan? Termasuk istri dan anaknya. Nah, kan lagi. Jadi stres dia itu, error otaknya. Kapasitas 100 MB, dikasih 200. Setelah semua selesai, Alex pun keluar dari gedung. Semua orang pun langsung menyambut Alex. Wah, keren sumpah cuy. Ketika semua orang berkumpul, Alex di atas memindai semua orang yang ada di sana untuk mencari catatan kriminal. Di sini Alex tidak jadi memperkenalkan diri cuy. Dia langsung nangkap orang. Keren gak tuh? Alex berhasil mendata salah satu buronan di sana dan langsung menangkapnya dengan sangat cepat. Hanya berapa detik gitu guys. Thomas King, you're under arrest. Karena hal itu, Alex menuai banyak pujian dan menjadi viral di Amerika. Ya, salah satu trik Raymond pun berhasil mengkudeta peraturan undang-undang dari Amerika tentang robotik. Mantap. Setelah penangkapan pertamanya sukses, Alex terus mencari data buronan yang lainnya dan menangkap mereka satu persatu. I shoot you with 50. Akan tetapi, Dr. Dennett merasa kalau ini adalah sebuah kesalahan di mana Alex tidak boleh mengambil alih pikirannya dan semua pikirannya dikendalikan oleh sistem. Di sisi lain, Alex yang akan menuju TKP selanjutnya dihadang oleh istrinya yang bernama Clara. Jadi istrinya itu bernama Clara, guys.
Clara mengatakan Alex harus menemui anaknya yang bernama Alex Junior, nggak tahu, lupa cuk namanya. Kita sebut aja Alex Junior ya. Karena semenjak ledakan yang menimpa Alex dulu, David, oh iya namanya David. David menjadi tertekan dan emosinya menjadi tidak stabil. Ya stres lah bapaknya kena ledakan di depan wajahnya gitu cuk. Akan tetapi Alex tidak menghiraukannya, kan sistem udah ngambil alih cuk. Dan langsung pergi dari sana. Akan tetapi di tengah perjalanan Alex ternyata mencari tahu informasi tentang David dan memindainya melalui CCTV kota. Masih punya dati dah, Cok. Dan dia pun membatalkan perjalanannya menuju TKP selanjutnya dan malah menuju rumah David. Jadi sepertinya dia sudah bisa mengendalikan pikirannya sedikit, guys. Alex pun menuju rumahnya dan mencari data tentang pembunuhan kepada dirinya sendiri. Dan mereka ulang kejadian melalui rekaman CCTV. Dan di sana terlihatlah seperti apa kejadian yang sebelumnya terjadi, guys. Setelah selesai mendata, Alex pun pergi dan mencari data kasus penyerangan kepada dirinya. Dia pun mulai mencari Fallon lagi, guys. Jadi dia sudah tahu siapa pembunuhnya. Akan tetapi dia tidak menemukan tentang Fallon. Alex pun mencari Jerry, salah satu anak buah Fallon. Jadi Jerry ini adalah orang yang bertemu dengan Alex ketika dia menjadi penada ya, guys. Setelah menemukan Jerry, Alex langsung menginterogasinya. Wah, keren banget lah interogasinya. Buat yang mau lihat, langsung nonton aja, Cok. I know you remember me, Jerry. Wait, man, if I tell you what Valen is, you'll kill my wife and kid, man. Charges for domestic abuse. And you don't have a kid. I'm not asking again. Alex pun mendapatkan nomor telepon supir Fallon dari si Jerry ini, guys. Akhirnya dia nyerah gitu. Dan langsung melacak lokasinya. Setelah menemukan lokasinya, Alex langsung menuju ke sana. Di sisi lain, Fallon yang mendapatkan informasi kalau Alex sedang menuju ke tempatnya, langsung memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan senjata untuk menyerang Alex. Tahu lagi dia, cuy. Aroma pengkhianat, dapat informasi dari siapa coba? Tak lama kemudian Alex datang dan langsung menyerang mereka dan langsung diserang balik dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Dengan sedikit kerusakan, Alex berhasil membunuh Fallon. Oh, mampus kau bodoh. Dan memindai sidik jari di senjata yang ada di sana. Jadi Fallon ini adalah penyeludup senjata, guys. Alex menemukan sidik jari polisi di senjata tersebut. Kan? Aroma pengkhianat kan? Bodoh. Alex pun langsung mendatangi kantor polisi dan menemui polisi yang terlibat. Jadi dia menemui orang yang sudah megang senjata tadi. Jadi menemukan sidik jarinya dan mendatanya dan mencarinya langsung ke kandang yang sikat bos. Dan menangkap mereka semua. Weapons missing from Alex. It was Dean. She helped pull those guns. Just so... Wah, akan tetapi ketika Alex ingin menangkap kepala polisi yang terlibat, jadi di sini kepala polisi yang melindungi. Gimana menangkapnya gitu? Yang melindungi kepala polisi, anjir. Ketika Alex ingin menangkapnya, sistem Alex dimatikan oleh orangnya Raymond. Jadi sini guys, si tentara yang ngeselin tadi. Jadi si tentara tadi itu mendapat kendali penuh akan sistem Alex, jadi dia bebas matiin atau ngapain gitu. Semenjak hal itu, Alex dikurung oleh Raymond dan dia mengatakan kepada media kalau kondisi Alex kritis. Padahal dia takut kalau nanti Alex juga mencari data kejahatannya dan menangkapnya. Jadi senjata makan tuan. Karena Raymond khawatir dia akan mengungkap kasusnya Raymond pun memutuskan untuk membunuh Alex. Jahat kau bodoh. Dr. Rennet yang mendengar hal itu, dia pun tidak menyetujuinya. Dr. Rennet mencoba untuk menyelamatkan Alex. Untung baik dia.
Dr. Dennett memutuskan koneksi Alex dengan Raymond sehingga dia tidak bisa dikendalikan lagi dan membangunkan Alex sehingga dia bisa bekerja sesuai keinginannya sendiri. Selamat dia, Cuk. Dr. Dennett pun menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka. Setelah mengetahui semuanya, Alex langsung mengejar Raymond. Setelah sampai di gedung Raymond, Alex diserang oleh robot keamanan Raymond. Wih, ini robotnya gede-gede, Cuk. Diserang lah dia bertiga kan, anjay, mengkeroyok kan. Yang membuat Alex terdesak dan hampir terbunuh. Tapi dia beruntung diselamatkan oleh Jack yang datang sana. Jadi Jack ini udah tahu kalau Alex akan menyerang si Raymond. Jadi dia menyusul, guys. Setelah aman, Alex langsung menuju lantai atas, tempat di mana Raymond berada. Dan langsung menangkap Raymond. Akan tetapi, Raymond memprogram gelang anti robotnya. Jadi kayak ada sistem yang menghalangi kalau sistem robot itu tidak bisa menyerang orang yang menggunakan gelang seperti itu, cuy. Sehingga Alex tidak bisa menyerangnya. Alex pun berusaha melanggar program tersebut. Jadi kalau dia melanggar programnya itu maksain, jadi sistem Alex itu bisa mati otomatis, cuy. Akan tetapi Alex terus berusaha dan di tengah kondisi kritisnya yang hampir mati, tapi dia berhasil, Cuk, ngarahin pistolnya dan menembak dan mati. Oh bodoh, ngeselin atasan. Sok-sok kan di depan publik, baik, busuk belakang. Dan Alex pun dipertemukan kembali dengan keluarganya. Oh, good ending, Cuk. Oh, bentar cuy. Dan Alex pun kembali dipertemukan dengan keluarganya dan hidup bahagia. Tamat. Good ending, cuy. Bisa disimpulkan film Robocop tahun 2014 ini film yang sangat bagus dan cocok untuk dijadikan tontonan akhir pekan bersama keluarga. Karena tidak ada yang unsur-unsur negatif, cuy. Jadi aman buat nonton sekeluarga, cuy. Buat yang suka video ini, kalian harus share dan like, oke? Sekian, terima kasih. Subscribe juga biar nyampe 100.000 subscriber, ntar gue ngadain giveaway, cuy. Mantap.